Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ahmad Alim LCMA selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Worldview. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nur Anggraini dari program studi pendidikan agama Islam kelas 2A semester 2. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya pelajari selama semester 2 ini guna memenuhi tugas ujian akhir semester Islamic Worldview. Baik, langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Di sini kami akan memaparkan pembahasan materi. Ada 8 materi. Yang pertama yaitu tentang integritas ilmu dan adab, yang kedua tentang konsep adab dan hidup mulia, yang ketiga tentang jiwa dan problematikanya, yang keempat tentang konsep alam, seni dan kebudayaan, yang kelima tentang pilar kebangkitan umat Islam, yang keenam tentang perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari ke kota hujan, yang ketujuh tentang waspada diabolisme pemikiran, dan yang terakhir tentang alam goib dan alam sahadat. Alam kebangkitan. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang integritas ilmu dan adab. Integritas ilmu dan adab. Ilmu dan adab itu tidak dapat dipisahkan, harus berpadu. Para ulama sudah konsen terhadap ilmu adab ini. Dalam surat Thaha ayat 114, Nabi SAW diperintahkan untuk selalu meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Adab adalah inti dari pengamalan ilmu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya akan ditolak. Demikian juga, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan, maka ia akan disiksa sebelum para penyembah berhala itu disiksa. Ilmu dan adab harus selalu dipadukan, karena ilmu dan adab merupakan inti dari ilmu yang bermanfaat. Ibnu Mubarak menyampaikan bahwasanya kami belajar adab selama 30 tahun dan baru menuntut ilmu selama 20 tahun setelahnya. Begitulah saking pentingnya adab yang harus didahulukan. Nah, salah satu adab dalam menyampaikan ilmu ketika seseorang ingin menyampaikan ilmu adalah memiliki adab fidurusi, yaitu harus paham, mengerti, dan tahu. Islam tidak memisahkan antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Islam membedakan menjadi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Ketika seseorang berilmu dan beradab, maka akan lahirlah peradaban yang bagus. Yang terpenting dalam menuntut ilmu itu adalah niatnya. Salah satu syarat dalam menuntut ilmu adalah sabar. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu tentang konsep adab dan hidup mulia. Di dalam surah Al-A'raf ayat 176, Al-Maidah ayat 4, dan di dalam surah Al-Kahfi Allah membuat permisalan. Sebuah permisalan seseorang dengan anjing. Siapapun yang dipermisalkan dengan anjing pasti buruk, walaupun seorang ilmuwan yang tinggi. Seperti contohnya adalah Bal'am yang terdapat dalam kisah Quran surah Al-A'raf ayat 176. Namun, seburuk-buruknya makhluk ketika dididik, ditaklim, ditakzim dengan baik, maka dapat memiliki nilai sangat tinggi. Manusia itu berpeluang sangat besar untuk dididik dan untuk ditanamkan nilai-nilai adab. Ini dapat menjadi solusi bagi peradaban agar manusia di masa mendatang akan tercipta generasi yang beradab dan hidup mulia. Kemudian, ke pembahasan selanjutnya yaitu yang ketiga tentang jiwa dan problematikanya. Jiwa dan problematikanya. Untuk menghindari problem kejiwaan, maka harus menguatkan akidah dan keimanan kita. Rasulullah pernah mengisyaratkan bahwa jiwa itu tergantung disebabkan karena perilakunya diri sendiri, yaitu karena dosa dan maksiat yang dilakukan.
Karena dosa ini menyebabkan kegelisahan. Al-ismu ma haka fi nafsik. Dosa itu segala sesuatu yang membuat hati gelisah. Nah, hati itu bisa berkarat, tertutup, juga bisa keras. Makanya kita harus menjaga hati ini agar selalu bersih. Setidaknya kita menjaganya agar tidak berbuat kemaksiatan secara terus-menerus. Nah, jiwa yang sakit, jiwa yang rusak, jiwa yang berkarat dapat kembali hidup, yaitu dengan tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Tugas para nabi, salah satu tugas para nabi selain menyampaikan risalah, yaitu adalah untuk mentazkiyatun nafs atau mensucikan hati. Inti manusia itu adalah hatinya, maka kita harus selalu mensucikan hati kita agar hati tidak rusak. Manusia apabila hatinya rusak, maka ia akan lebih buruk dari binatang ternak, dan mereka adalah orang-orang lalai. Dia lebih lalai dari binatang ternak, seperti yang terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 179. Kemudian, adapun ciri-ciri hati yang lalai antara lain yaitu tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, dan hatinya mati dari kebenaran. Adapun penyebab manusia lalai dari jalan Allah yaitu karena syahwat dan syubhat. Syubhat itu mencampur adukan antara yang halal dengan yang haram. Adapun Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin menjelaskan ada 4 perkara terhalang dari jalan Allah. Yang pertama yaitu kepentingan dunia, yang kedua kepentingan makhluk atau ingin dipuji, yang ketiga yaitu was-was setan, dan yang terakhir itu mengikuti hawa nafsu. Nah, adapun cara mengobati hati yang lalai agar tidak lalai dari jalan Allah yaitu dengan mengendalikan syahwat. Yang selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat tentang konsep alam, seni, dan kebudayaan. Alam. Allah menciptakan alam untuk kemaslahatan manusia agar mengenal Tuhannya yaitu Allah, agar manusia meyakini bahwa alam ini diciptakan Allah. Tugas manusia adalah untuk memakmurkan alam dan menjadikannya tempat ibadah. Alam ini termasuk makhluk. Alam dapat diklasifikasikan menurut tingkatannya dari aspek terbawah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkatan benda mati atau kosmologi, seperti bebatuan. Yang kedua yaitu tingkatan sifatnya organik atau biologi, yang terbagi menjadi 2, yaitu hayati yang berasal dari tumbuhan ataupun hewan. Yang ketiga yaitu tingkatan rohaniah, yaitu alam yang sifatnya gaib, seperti akhirat, surga, neraka. Dan yang terakhir yaitu tingkatan sosial rohaniah, yaitu manusia atau disebut dengan alam syahadah. Kemudian seni dan kebudayaan. Allah membekali manusia akal agar manusia dapat berbudi dan berdaya, agar menjadi manusia yang memiliki budaya yang ditopang dalam nilai-nilai Islam. Kebudayaan dalam Islam itu dikenal dengan tamadun atau sakofah. Budaya berasal dari kata budi dan daya. Maknanya adalah himpunan segala upaya yang dipimpin oleh akal sehatnya agar mencapai kesempurnaan. Manusia tidak bisa terlepas dari alam materi dan rohani. Dalam konsep alam dan kebudayaan tidak boleh terlepas dari konsep agama. Sistem manusia adalah hubungan dengan Allah. Antara agama, alam, dan budaya tidak bisa terlepas dari nilai keislaman. Budaya tidak berdiri sendiri. Nilai-nilai budaya tidak hanya sekedar budaya keindahan, tetapi harus dipadukan antara keindahan dan kebaikan. Perpaduan antara estetika dan etika agar tidak menimbulkan maldorot, tidak melampaui batas, tidak israf, dan tidak mubazir, sehingga harus wasatiyah atau pertengahan. Nilai seni budaya tidak berdiri sendiri karena harus diikat dengan nilai-nilai Islam, akhlak, moralitas, ubudiyah, dan akidah agar dapat melahirkan peradaban Islam.
Yang kelima yaitu tentang pilar kebangkitan umat Islam. Nabi SAW pernah mengingatkan bahwa umat ini mendapatkan kebaikan dan kemuliaan disebabkan oleh dua perkara. Rusaknya umat ini juga disebabkan oleh dua perkara, apa saja? Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Solahu awwali hazihil ummati birruhdi bizuhdi wal yaqin wa yahluku akhiruha bil bukhli wal amali." Yang artinya, awal dari kebaikan umat ini yaitu zuhud dan keyakinan, dan awal rusaknya umat ini yaitu kikir dan angan-angan yang melalaikan. Ini merupakan kunci yang menentukan kebaikan-kebaikan yang ada pada umat. Umat akan diberkahi dan dimenangkan dalam segala urusan karena dua perkara, yaitu yakin dan zuhud. Yakin dalam urusan keimanan dan zuhud terhadap kehidupan dunia. Yakin ini ada 3 tingkatan, seperti yang terdapat dalam Quran Surah At-Takasur, yaitu ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Adapun yang merusak terhadap umat adalah dua perkara. Yang pertama yaitu bakhil atau kikir dan tinggi angan-angan. Itu yang menyebabkan rusaknya umat, rusaknya agama dan akhirat. Rusaknya umat dan lupa umat tersebut terhadap agama dan akhirat. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu tentang perjalanan mencari ilmu dari kota Imam Bukhari. Imam Bukhari merupakan salah satu ulama besar ahli hadis. Beliau mensyaratkan dalam mencari ilmu itu harus bertemu guru, tidak cukup hanya dengan sezaman. Guru Imam Bukhari ada 1080. Imam Bukhari berasal dari Uzbekistan. Ketika kecil, Imam Bukhari itu buta. Ia merupakan anak yatim, namun beliau tidak putus asa untuk terus menuntut ilmu. Ibunya Imam Bukhari tidak pernah putus asa dalam mendoakan anaknya, sehingga Allah menyembuhkan Imam Bukhari sehingga beliau jadi bisa melihat. Imam Bukhari dikenal dengan sebutan Amirul Mukminin fil Hadis atau dikenal dengan Sayyidul Muhaddisin, yang artinya beliau merupakan pemimpin daripada ulama-ulama hadis. Kota Uzbekistan atau Bukhara itu dulunya merupakan kota peradaban, namun sayangnya sekarang menjadi kota komunis. Kunci dari peradaban adalah ilmu dan agama. Imam Bukhari melakukan perjalanan menuntut ilmu selama 16 tahun untuk mengumpulkan dan mempelajari ilmu hadis. Imam Bukhari sangat selektif dalam menulis suatu hadis. Ada kurang lebih sekitar 600.000 hadis yang beliau seleksi. Dalam seleksi tersebut, maka terdapatlah hadis-hadis yang benar-benar sahih, kira-kira sebanyak 7.225 hadis yang sahih. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu yang ketujuh mengenai waspada diabolisme pemikiran. Istilah diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran merupakan penyimpangan pemikiran yang dibisikkan oleh was-was setan yang menyebabkan manusia tersesat. Istilah diabolisme pemikiran ini berkaitan dengan pemikiran, perilaku, gaya, watak yang menyerupai iblis, yaitu dengan was-was dan pengaruh dari iblis terhadap pemikiran manusia sehingga lupa akan akhirat. Diabolisme pemikiran itu menyimpang yang menyebabkan manusia membangkang kepada Allah. Diabolisme pemikiran merupakan penyimpangan pemikiran yang dibisikkan oleh was-was setan yang menyebabkan manusia tersesat. Orang tersesat itu disebabkan karena 3 faktor, yaitu yang pertama syahwat, yang kedua syubhat, dan yang ketiga yaitu mengikuti langkah-langkah setan. Yang pertama syubhat. Syubhat adalah ketika seseorang berada dalam keraguan-raguan dalam pemikiran atau samar.
Jika orang jatuh pada perkara syubhat, maka dia jatuh pada haram. Bentuk syubhat itu contohnya seperti pluralisme, sekularisme, orientalisme, liberal, dan ateisme atau komunisme. Yang kedua, syahwat. Syahwat ini merupakan segala hal yang berbentuk kesenangan yang diinginkan oleh manusia. Syahwat harus dikendalikan agar tidak jatuh pada kesesatan. Yang terakhir yaitu faktor yang menyebabkan tersesat, yaitu mengikuti langkah-langkah setan. Yang kedelapan yaitu tentang alam gaib dan kebangkitan. Alam gaib dan kebangkitan. Dalam Al-Quran disebutkan ada alam gaib dan alam syahadah. Alam gaib itu adalah alam yang tidak bisa kita lihat, namun kita harus yakin, harus mempercayai bahwa itu ada. Sedangkan alam syahadah itu adalah alam yang tampak, yang wujud. Kedua-duanya wajib kita imani, baik itu alam gaib maupun alam syahadah. Mengimani alam gaib itu wajib. Dalam kehidupan ini ada yang disebut dengan, dalam kehidupan nanti ada disebut dengan al-ba'as, yang artinya kebangkitan. Kebangkitan ini sifatnya gaib. Ba'as ini juga disebut dengan tidur. Kebangkitan disebut dengan ba'as. Pada hari kebangkitan di yaumil qiyamah nanti, pada hari kebangkitan di yaumil qiyamah nanti akan ada orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta, yang disebabkan karena ia tidak melihat atau mengamalkan isi dalam pada Al-Quran dan mendurhakai Allah. Namun ada juga orang yang bertakwa, namun adapun orang yang bertakwa wajahnya itu putih bercahaya pada hari kebangkitan nanti, karena ia selalu bertakwa dan beriman kepada Allah. Setelah hari kebangkitan nanti tidak akan ada lagi kehidupan. Oleh karena itu tujuan utama kita dalam untuk Allah memerintahkan mengimani alam gaib ini adalah agar kita mempersiapkan amal ibadah, amal baik, amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak lagi amal ibadah kita, memperbaiki lagi amal-amal soleh kita, amal-amal kebaikan kita, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Baik, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.